Kisah Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa dan Nabi Harun sama-sama diutus untuk berdakwah ke negeri Mesir dan mengajak kaum Israel menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah sama-sama keturunan keempat dari Nabi Yakub yang tinggal di Mesir sejak Nabi Yusuf berkuasa di Mesir. Mesir pada masa itu dikuasai oleh Fir'aun, kerajaannya luas dan kaya raya. Penduduknya terdiri dari dua bangsa. Yang pertama bangsa asli Mesir yaitu orang Kupti. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang Israel yaitu keturunan Nabi Yakub. Kebanyakan orang-orang Kupti menduduki jabatan tinggi, sedang orang Israel hanya berkedudukan rendah, seperti para buruh, pelayan dan pesuruh. Fir'aun memerintah dengan tangan besi. Ia diktator bengis yang tidak bermanfaat bagi kemanusiaan, mabuk dan rakus pada kekuasaan, sehingga ia berani menyebut dirinya Tuhan. Kelahiran Nabi Musa. Pada suatu hari seorang ahli nujum datang menghadap Fir'aun bahwa menurut perhitungannya tak lama lagi bakal lahir seorang bayi dari bangsa Israel yang kelak akan menjadi musuh dan menjatuhkan kekuasaannya. Fir'aun berang mendengar laporan itu. Saat itu juga dia memberikan perintah agar membunuh bayi laki-laki yang lahir dari kalangan bangsa Israel. Musa dilahirkan oleh pasangan suami istri Imran dan Yukabat. Begitu mengetahui bahwa anaknya yang lahir adalah laki-laki, Yukabat dan Imran panik. Jika tak segera disembunyikan anak itu tentulah akan dibunuh oleh kaki tangan Fir'aun. Yukabat sangat sayang pada bayinya yang molek dan sehat serta lucu itu, ia tak rela bayi itu sampai terbunuh. Tapi untuk menyembunyikannya terus-menerus juga tak mungkin. Allah memberikan ilham kepada ibu Nabi Musa itu membuat peti tahan air lalu menghanyutkan Musa di dalam peti di sungai Nil. Kakak Musa diperintahkan mengikuti kemana peti itu hayut dan di tangan siapakah Musa nanti ditemukan. Ternyata peti itu ditemukan putri Raja Fir'aun. Peti dibuka setelah tahu isi bayi mereka bawa ke hadapan ibu mereka yaitu istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Istri Fir'aun sangat senang melihat bayi itu, ia ingin mengangkatnya sebagai anak. Maka diutarakan niatnya itu kepada Fir'aun. Mula-mula Fir'aun menolak, namun atas bujukan istrinya itu akhirnya ia setuju. Asiyah pun senang segera dicari inang pengasuh yang menyusui Musa. Namun beberapa inang yang didatangkan tidak ada yang cocok, Musa tak mau menyedot tetes susu inang-inang itu. Kakak Musa menawarkan ibunya untuk menjadi inang. Mereka pura-pura tidak mengenal Musa. Demikianlah karena disusui ibunya sendiri akhirnya Musa mau menetek. Musa diserahkan kepada Yukabat sampai masa penyusunannya selesai. Yukabat mendapat upah yang cukup besar. Sesudah usai masa menyusu, Musa kembali ke istana Fir'aun. Ia dididik sebagaimana anak-anak raja yang lain, ia berpakaian seperti Fir'aun, mengendarai kendaraan Fir'aun sehingga dikenal sebagai Pangeran Musa bin Fir'aun. Setelah Musa dewasa Allah menganugerahkan pangkat kenabian dan ilmu pengetahuan. Meninggalkan istana. Pada suatu hari Nabi Musa berjalan-jalan di kota, ia melihat orang Kupti dan orang Israel sedang berkelahi. Karena keadaan yang tidak seimbang Nabi Musa membela orang Israel. Orang Kupti tidak mau diajak damai, Nabi Musa menjadi marah, orang itu langsung dipukulnya. Sekali tempeleng orang itu mati. Ada seorang saksi yang melihat kejadiannya itu, Nabi Musa dilaporkan kepada Fir'aun. Setelah Fir'aun tahu bahwa Musa membela orang Israel, ia segera memerintahkan orang untuk menangkap Nabi Musa. Nabi Musa melarikan diri, tujuannya ke negeri Madian. Aku menyesal telah membunuh orang, ia bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Allah mengabulkan doanya dan ia diampuni. Dari Mesir ke Madian harus ditempuh jalan kaki selama 8 hari. Karena kelelahan dan merasa lapar, Nabi Musa beristirahat di bawah pepohonan. Tak jauh dari tempatnya beristirahat ia melihat dua orang wanita cantik sedang berebut untuk mendapatkan air di sumur, guna memberi minum temak yang mereka gembalakan. Gadis-gadis cantik itu berebutan dengan sekelompok pria kasar yang mau menangnya sendiri. Nabi Musa segera bergerak menolong dua gadis itu. Laki-laki kasar tadi mencoba melawan Nabi Musa tapi Nabi Musa dapat mengalahkan mereka. Nabi Musa menikah. Kedua orang gadis itu melaporkan apa yang telah dialaminya kepada ayah mereka di rumah. Ayah mereka yaitu Nabi Syu'aib memerintahkan kepada anak gadisnya untuk mengundang Nabi Musa ke rumah mereka. Nabi Musa undangan memenuhi itu. Keluarga itu senang melihat kedatangan Nabi Musa, sikapnya sopan dan tampak sekali jika ia seorang pemuda berpendidikan dari kalangan bangsawan. Nabi Musa kemudian menceritakan peristiwa yang membuatnya terusir dari negeri Mesir.
Nabi Syuaib kemudian menyarankan agar Nabi Musa tinggal di rumahnya supaya terhindar dari orang-orang Firaun. Atas saran anaknya, Nabi Syuaib kemudian bermaksud mengawinkan Nabi Musa dengan salah seorang putrinya. Nabi Musa diminta bekerja menggembalakan ternak-ternak Nabi Syuaib selama 8 tahun. Itu adalah syarat atau mas kawinnya. Nabi Musa setuju, malah ia menggenapkannya menjadi 10 tahun untuk mengembalakan ternak Nabi Syuaib. Nabi Musa menjalani masa perjanjiannya dengan Nabi Syuaib dengan sabar. Selama itu nampaknya bagi keluarga Syuaib bahwa Nabi Musa adalah pemuda yang kuat, perkasa, jujur dan dapat dipercaya. Tak salah jika Nabi Syuaib mengambilnya sebagai menantu. Musa sangat bahagia hidup bersama istrinya. Nabi Syuaib juga merasa lega karena anaknya mendapat pelindung yang dapat dipercaya. Setelah bertahun-tahun hidup di negeri Madian dengan istrinya, pada suatu hari Nabi Musa ingin kembali ke Mesir. Nabi Musa sadar bahwa tidak mustahil orang-orang Mesir masih akan mencarinya. Maka ia menempuh perjalanan ke Mesir dengan jalan memutar. Tidak melalui jalan biasa. Istrinya turut menemani perjalanan Nabi Musa. Pada suatu malam Nabi Musa dan istrinya tersesat. Tak tahu arah mana yang harus ditempuh untuk melanjutkan perjalanan ke Mesir. Di saat itulah dia melihat api yang terang benderang di atas sebuah bukit. Berkata Nabi Musa kepada istrinya, "Tunggulah di sini, aku akan mengambil api itu untuk menyelesaikan perjalanan kita." Istrinya menurut. Nabi Musa mendekati api itu. Setelah ia dekat dengan api itu tiba-tiba terdengar seruan, "Hai Musa, aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci, tua, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku." Inilah wahyu pertama yang diterima langsung oleh Nabi Musa. Ia telah diangkat menjadi nabi dan rasul. Selanjutnya ia dibekali pula mujizat sebagai bekal untuk berhadapan dengan Firaun. Nabi Musa memerintahkan Tuhan supaya meletakkan tongkat yang dipegangnya ke tanah. Tongkat pemberian mertuanya tiba-tiba berubah menjadi seekor ular yang besar. Musa ketakutan dan berlari menjauh. Allah berfirman, "Jangan takut, peganglah ular mengembalikannya seperti keadaannya semula." Maka ketika ular yang ditangkap tiba-tiba berubah lagi menjadi sebatang tongkat. Mujizat kedua, Allah memerintahkan Nabi Musa mengepitkan tangan ke ketiak. Setelah perintah itu dilaksanakan, tangannya menjadi putih cemerlang. Allah kemudian memerintahkan Nabi Musa berangkat ke Mesir untuk berdakwah kepada Firaun. Nabi Musa merasa takut karena dulu pernah membunuh orang Mesir, tapi Allah menjanjikan perlindungan untuknya, maka hati Musa menjadi tentram. Ia juga minta saudaranya Nabi Harun agar dipertemukan dengannya untuk bersama-sama menghadap Firaun, sebab Harun lebih fasih berbicara dan berdebat. Permintaan Nabi Musa dikabulkan. Nabi Harun yang masih berada di Mesir menggerakkan jantungnya sehingga berjalan mendekati Nabi Musa. Bersama-sama kemudian mereka menghadap Firaun. Bertemu dengan seorang raja yang mengaku dirinya Tuhan bukanlah hal yang mudah. Mereka harus melalui liku-liku birokrasi dan protokoler yang rumit. Namun akhirnya mereka dapat bertemu juga. Firaun didampingi beberapa penasihat dan para pejabat pemerintah lainnya. "Siapakah kamu berdua ini?" tanya Firaun. Nabi Musa menjawab, "Kami Nabi Musa dan Nabi Harun adalah pesuruh Allah. Kami diutus kepadamu agar kau memerdekakan bangsa Israel dari berkeinginan dan bersandarmu dan menyerahkannya kepada kami agar mereka menyembah kepada Allah dengan leluasa dan menghindari menekanmu." Firaun tertawa sinis dan mengejek Nabi Musa dengan mengatakan bahwa Nabi Musa tidak tahu diri. Dulu ia diasuh dan dibesarkan di istana Mesir, kini malah berbalik menentang Firaun. Nabi Musa dianggap orang yang tak tahu balas budi. Nabi Musa menjawab bahwa semua itu dikarenakan ulah Firaun sendiri. Seandainya Firaun tidak memerintahkan membunuh bayi laki-laki, tidak mungkin ia dihanyutkan di sungai Nil dan akhirnya ditemukan dan diambil sebagai anak angkat oleh istri Firaun. Jadi, Nabi Musa merasa tidak berhutang budi, hanya Firaun sendiri yang menyebabkan semua itu terjadi. Berkata Nabi Musa, "Adapun mengenai pembunuhan yang dulu kulakukan adalah akibat godaan setan, namun peristiwa itu akhirnya menjadi rahmat terselubung cuaca. Sebab dalam pengembaraanku setelah aku melarikan diri dari negerimu, aku dikaruniai hikmah dan ilmu oleh Allah dan aku diutus sebagai rasul. Maka datanglah aku kepadamu untuk mengajakmu dan kaummu menyembah Allah dan meninggalkan kezaliman serta memikirkanmu terhadap kaum bangsa Israel.
Siapakah Tuhan yang kau sebut-sebut itu, Nabi Musa? Tanya Firaun. Adakah Tuhan lain di atas bumi ini selain aku yang patut disembah dan dipuja? Ya, ada, yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek-nenek moyangmu serta Tuhan seluruh alam semesta, jawab Nabi Musa. Demikianlah terjadi antara Nabi Musa dan Firaun. Firaun sama sekali tak dapat menolak hujah dan alasan Nabi Musa yang mendukung Nabi Harun. Firaun akhirnya mengancam Nabi Musa dan Nabi Harun dengan berkata, "Hai Musa, jika kamu mengakui Tuhan selain aku maka pasti kamu kumasukkan ke dalam penjara." Berkata Nabi Musa, "Apakah engkau akan memenjarakan aku walaupun aku dapat membuktikan dan memberikan tanda-tanda kebenaran dakwahku?" Firaun menantang dan berkata, "Datangkanlah tanda-tanda yang dapat membuktikan kebenaran kata-katamu jika memang kau benar-benar tidak berdusta." Nabi Musa kemudian melemparkan tongkatnya. Mendadak berubah menjadi ular yang menetap ke arah Firaun. Firaun lari ketakutan dan minta agar Nabi Musa menangkap ularnya lagi. Begitu ular yang ditangkap itu berubah menjadi tongkat lagi. "Adakah bukti kebenaranmu yang lain?" tanya Firaun. Nabi Musa kemudian memasukkan tangannya ke dalam baju dan ketika dikeluarkan lagi tangan itu menjadi putih cemerlang, menyilaukan mata Firaun dan para pejabatnya. Meski mujizat Nabi Musa telah dikeluarkan, Firaun tetap belum percaya. Ia mengira Musa telah mengeluarkan ilmu sihir, maka ia hendak mengumpulkan ahli-ahli sihir di seluruh kerajaan Mesir untuk bertanding melawan Nabi Musa. Tantangan itu disampaikan kepada Nabi Musa dan sudah ditentukan waktunya pula. Nabi Musa menyanggupi tantangan itu. Pada hari yang telah ditentukan berkumpullah para ahli sihir di tempat yang telah ditentukan pula. Rakyat juga menyaksikan pula adu kepandaian sihir itu. Setelah semua berkumpul, Firaun memberi aba-aba agar pertandingan dimulai. Nabi Musa mempersilahkan para ahli sihir andalan Firaun untuk menampilkan kebolehan lebih dahulu. Mereka melemparkan tali dan tongkat-tongkatnya. Tak lama kemudian tali-tali dan tongkat yang mereka lemparkan itu berubah menjadi ular, jumlahnya ribuan ekor. Firaun tertawa bangga menyaksikan kebolehan para ahli sihirnya. Rakyat banyak juga terkagum-kagum. Dengan tenang Nabi Musa melemparkan tongkatnya, tongkat itu segera berubah menjadi ular yang sangat besar dan langsung memakan ular-ular para ahli sihir Firaun. Dalam waktu singkat ular-ular para ahli sihir itu habis ditelan ular Nabi Musa. Para ahli sihir itu terbelalak heran. Apa yang ditampilkan Nabi Musa bukanlah sihir seperti yang mereka pelajari dari setan. Sadar akan hal itu para ahli sihir sama berlutut dan menyatakan diri menjadi pengikut ajaran Nabi Musa. Mereka bertaubat dan hanya akan menyembah Allah saja. Firaun murka melihat pembelotan para ahli sihir yang telah bertaubat itu. Ia mengancam akan menyiksa para ahli sihir itu dengan menggali di luar batas perikemanusiaan. Namun para ahli sihir itu tidak merasa takut, mereka tetap memilih menjadi pengikut Nabi Musa. Sejak saat itu terdapat dua aliran di Mesir. Yang pertama mereka memuja Firaun dan yang kedua para pengikut Nabi Musa. Namun para pengikut Nabi Musa semakin lama semakin banyak jumlahnya, karena ajaran Nabi Musa sangat jelas dan mereka dihormati sebagai makhluk Tuhan sama seperti lainnya. Begitu pula dengan Firaun yang selalu bertindak bengis dan kejam. Kebengisan Firaun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa di luar batas agar menjadi kafir dan mengikuti perintahnya. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah menimpakan azab kepada Firaun dan para pengikutnya. Doanya dikabulkan. Mesir dilanda kemarau panjang sehingga banyak panen yang gagal. Tanaman dan pepohonan banyak yang mati. Disusul badai topan yang merobohkan rumah-rumah mereka, jutaan belalang didatangkan menyerbu hewan dan perkebunan, juga kutu dan katak. Terakhir semua air di negeri Mesir mendadak berubah menjadi darah. Wabah penyakit melanda di mana-mana, setiap anak laki-laki bangsa Mesir mendadak mati tidak terkecuali anak-anak Firaun sendiri termasuk putra mahkotanya. Dalam keadaan seperti itu mereka mendatangi Nabi Musa agar berdoa kepada Tuhan untuk mencabut azab itu. Nabi Musa mau berdoa setelahnya Firaun berjanji akan membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Nabi Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal Firaun mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel yang menjadi buruh, budak dan sebagainya tetap diperintahkan bekerja di Mesir dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksanya. Dalam keadaan demikian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari. Takut ketahuan Firaun,
Namun akhirnya Firaun mengetahuinya juga, ia dan bala tentaranya segera menyusul rombongan Nabi Musa. Syahdan, rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah. Mereka tak dapat melanjutkan perjalanan karena terhalang laut. Para pengikut Nabi Musa panik karena Firaun dari kejauhan sudah tampak bersama bala tentaranya yang akan membunuh mereka. "Jangan takut, Tuhan bersama kita," kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke laut. Seketika laut itu terbelah. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Firaun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah. Namun ketika Firaun dan para pengikutnya sampai di pertengahan, mendadak laut terbelah itu mengatup kembali. Tenggelamlah Firaun dan para pengikutnya. Semua binasa tanpa tersisa. Turunnya kitab Taurat. Sesudah selamat dari kejaran Firaun, Nabi Musa dan pengikutnya melanjutkan perjalanan. Di saat mereka kehausan dan tidak mendapat air, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke batu, maka dari itu, batu itu memacarlah air yang dapat mereka minum. Sewaktu mereka berada di semenanjung Sinai, mereka kepanasan, matahari seperti memanggang bumi, tak ada tempat berteduh karena tak satu pun pohon terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmatnya berupa awan yang melindungi perjalanan mereka. Dan ketika kehabisan bekal, mereka meminta kepada Nabi Musa agar Allah menurunkan makanan buat mereka. Allah kemudian memberi mereka makanan berupa mana dan salwa. Mana rasanya manis seperti madu, sedang salwa adalah burung puyuh yang datang berbondong-bondong silih berganti. Mendapat makanan yang baik itu, mereka bukannya bersyukur malah mau minta makanan dari jenis yang lain lagi. Inilah kerewelan kaum Bani Israel.